Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali dengan saya Surya. Terus dukung dan support SKBM supaya channel kita jadi semakin lebih besar dan menjadi semakin ramai. Malam ini kita akan bahas tentang salah satu playlist saya, yaitu Basah Membahas Keresahan. Kali ini saya ingin bahas antara perang tarif antara Amerika dengan China. Jadi ini bahasan ini lagi rame nih di dunia maya dan di seluruh dunia nih sedang melihat nih kira-kira perkembangan selanjutnya seperti apa. Oke, kita tanpa basa-basi langsung aja kita bahas ke pokok permasalahannya. Basah, ada resah yang selalu membuat gelisah. Yang pertama kita bahas tentang Amerika. Jadi setelah terpilih kembali Presiden Amerika Serikat Donald Trump, nggak pakai lama dia langsung mengenakan tarif berkaitan dengan dagang ya, jadinya tarif dagang kepada negara-negara yang barangnya dijual di Amerika. Jadi kalau menurut Amerika ini, bahwasannya selama ini Amerika ini banyak dimanfaatkan sebagai target market dari negara-negara lain. Jadi produk-produk mereka, produk dari luar maksudnya, masuk ke Amerika, membanjiri Amerika, yang akhirnya nanti keuntungannya dibawa pergi keluar ke negara asal. Nah, oleh karena itu Amerika sepertinya salah satunya ya, itu salah satu faktornya ya, salah satu alasannya. Jadi Amerika mau, dalam hal ini Donald Trump memutuskan untuk menaikkan tarif kepada negara-negara yang barangnya mau masuk ke Amerika. Jadi di tiap negara itu besaran persentasenya itu variatif. Nah, alasannya juga salah satunya yaitu Donald Trump selain untuk memprotek negara mereka, jadi mereka juga pengen supaya pabrik-pabrik itu datang dan investasi di Amerika. Kemudian mereka berpikir bahwasannya Donald Trump ini ya dan administrasinya ini berpikir bahwasannya ya mereka ingin membangun Amerika menjadi ya berdasarkan mereka ya make great again gitu, seperti jargonnya make America great again. Nah, ternyata ya pada saat itu salah satunya juga Indonesia juga kena. Nah, waktu itu sempat awal-awal ada kepanikan di negara-negara. Jadi yang kena itu bukan cuman Asia aja, bukan cuman Cina aja tadinya. Jadi semua Asia juga kena, Eropa juga kena, tetangga-tetangganya juga kena nih. Bahkan sekutu-sekutunya dia nih juga, negara-negara yang biasanya bersahabat lah menjadi sekutunya Amerika itu juga kena. Ini tentu saja membuat negara-negara lain tuh terkaget-kaget. Nah, pada awal-awalnya itu ya terkaget-kaget, tetapi yang paling bikin kaget adalah ternyata reaksi Cina ini yang perlu kita cermati. Donald Trump atau Amerika, mereka beranggapan bahwasannya dengan diberlakukan tarif ini, maka negara-negara terutama yang mereka anggap tidak bersahabat dengan Amerika ini akan ya minta negosiasi ulang lah, minta supaya ya mereka berpikirnya mereka akan mengemis kembali kepada Amerika gitu, supaya supaya diberikan keringanan, supaya ya pada dasarnya sih sebenarnya ya kalau ngomong politik ya berarti kan Amerika pengen punya pengaruh di antara negara-negara lain nih.
Nah, mereka pengen supaya mereka menganggap negaranya dia itu ya negara adidaya, superpower yang bisa ibaratnya bisa mempengaruhi kehidupan negara-negara lain. Nah, yang menarik adalah respon balik dari negara Cina. Tanpa disangka, negara Cina balas lagi menaikkan tarifnya untuk produk-produk yang Amerika yang mau masuk ke Cina. Jadi mereka kenain tarif lagi lebih tinggi. Kemudian dinaikin lagi sama Amerika dan kemudian dibalas lagi. Nah, gitu aja. Terus-terusan. Nah, tapi yang saya ingin garis bawahi ini adalah keberanian Cina dalam melawan hegemoni dari Amerika ini. Cukup diacungkan jempol dah. Dan Cina ini melakukan perlawanan ini bukan tanpa hitung-hitungan. Jadi sepertinya hitung-hitungannya itu benar-benar matang. Bahkan hingga saat ini pun yang terlihat itu sepertinya Amerika udah mulai khawatir nih atas respon balasan dari Cina. Nah, banyak, kalian bisa Google lah perkembangannya di tiap negara. Ya, diantaranya adalah marahnya negara-negara yang tadinya merasa bersahabat, bersekutu dengan Amerika, ternyata mereka juga tetap dikenain tarif. Terus juga ada beberapa negara yang nego lah dan segala macam, termasuk salah satunya adalah negara kita sendiri nih yang mengirim utusan untuk nego dengan administrasi pemerintahan Donald Trump, yaitu Amerika. Nah, kelanjutannya seperti apa? Ini menarik kita cermatin. Tapi saya ingin tarik mundur nih. Tarik mundur ke belakang. Yang pertama, betapa terkagumnya ya saya, dalam hal ini saya nih ya. Ini disclaimer, ini pendapat konten pribadi dan analisa pribadi ya. Disclaimer dulu. Jadi ya analisa gembel saya lah, analisa gembel saya berdasarkan ya ilmu yang saya tahu aja. Jadi kalau saya melihat, kita bahas Cina dulu ya. Cina ini adalah salah satu negara yang menurut saya hebat sekali lah, hebat sekali. Buat kalian yang mungkin lahir di tahun sebelum 90 lah ya, buat yang kawin di sebelum yang belum lahir, yang lahir di tahun sebelum 90 ya, mereka tahulah mungkin ya, kayak saya salah satunya ketika saya sekolah tahun 90-an itu. Jadi kan Cina itu adalah salah satu negara yang menganut sistem komunis. Jadi kalau kalian pengen tahu komunis seperti apa ya, kalian bisa lihat pada saat ini negara yang masih menjalankan ideologis komunis itu adalah Korea Utara. Dan mungkin Cina pada saat itu ya kondisinya seperti itu, tetapi lebih parah sebenarnya tahun 90-an itu. Jadi, dan itu kita diajarin ya di sekolah itu ya, negara komunis Cina ini yang kalau gambaran kitanya nih ya, gambaran kita secara umum itu adalah ya negara miskin yang overpopulated, artinya populasinya tuh meledak banyak. Dulu tuh dikasih, kalau kita tahu ini hampir penduduknya tuh 1 miliar. Jadi kalau kalian lihat kondisi Korea Utara saat ini ya seperti itulah. Jadi semua tuh negara yang kontrol. Dan cuman kalau zaman dulu tuh, kalau kita sering lihat dunia dalam berita TVRI, itu Cina itu yang nggak beda jauh, cuman lebih rame lah, lebih rame. Terus semua penduduknya tuh ya paling naik sepeda. Jadi digambarkan ya negaranya sebenarnya nggak terlalu maju.
dibanding sama Indonesia, mungkin Indonesia lebih maju karena di Indonesia itu ya sudah ada motor, mobil, ada beberapa gedung pencakar, gedung yang tinggi lah. Nah, sedangkan pada saat itu di Cina tuh lebih ke bangunan tradisional, gedung-gedung tradisional, nggak ada mobil, nggak ada motor, terus apa namanya, ya rakyatnya kebanyakan ya naik sepedanya itu sepeda jengki, sepeda yang ya sebenarnya sepeda murah lah, sepeda rakyat lah. Kalau zaman dulu waktu kita zaman masih dijajah Belanda, ya seperti itulah sepedanya. Jadi ya di Cina tuh dianggap sebagai negara apa ya? Ya boleh dibilang dikategorin sebagai negara miskin dengan penduduknya yang rata-rata ya emang nggak ada orang kaya. Kalau di negara komunis tuh nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, semua sama ya. Jadi rata-rata ya sama, kelihatan sama semua. Terus kemudian apa namanya, dibanding Indonesia pada saat itu keadaannya masih lebih baik. Nah, kemudian emang di tahun 90-an juga, ya 90-an itu komunisme tuh rata-rata runtuh gitu. Jadi salah satunya ya Jerman Barat sama Jerman Timur bersatu. Ya, waktu itu kan dulu kan masih di Uni Soviet yang waktu itu yang menentukan nasibnya nih, terus mereka akhirnya menyatukan Jerman ya antara Jerman Barat sama Jerman Timur. Kemudian di Cina pun ya mungkin mulai ada gerakan untuk merubah sistem pemerintahannya dari komunis mungkin menjadi sedikit lebih terbuka lah, tidak benar-benar semuanya dikontrol oleh negara. Tapi kita kalau dari sebagai gambaran umum pada saat itu, pokoknya di era 90-an tuh mungkin Cina dianggap sebagai salah satu negara yang ya bisa dibilang miskin, overpopulasi, terus ya padat, dan ya nggak punya, kalau dalam perdagangan ya nggak punya keunggulan lah, seperti itu. Nah, kemudian merambat di tahun 2000-an, mungkin tahun 2000-an itu, waktu itu juga ada di berita itu, Coca-Cola pertama kali masuk ke Cina. Wah, kita nonton di berita tuh, antusiasnya orang-orang tuh melihat ini apa namanya, setelah dibuka ya, jadi beberapa yang bukan hanya usaha milik negara aja, jadi usaha-usaha swasta udah mulai masuk. Itu ya sebenarnya masih dalam era ini. Pada saat itu pun kita walaupun kita masih lebih unggul kayaknya ya, sepertinya ya. Saya masih muda lah pada saat itu ya. Kita kalau ngeliat ke Cina itu nggak terlalu gimana, nggak terlalu wah banget gitu ya, samalah lebih ke negara Asia yang sama seperti negara Asia yang mungkin bukan kelas 1-nya ya, kelas 2, kelas 3-nya, malah kelas 3, kelas 4-nya malah gitu. Nah, pada saat itu ya kita masih belum melihat Cina itu sebagai negara biasa aja. Nah, kemudian di 2000 selanjutnya nih, 2010-an gitu, nah mereka tuh mulai tuh barang-barangnya tuh mulai banyak lah. 2000-an masih di awal 2000-an juga, apa ini 2010 tuh barang-barang Cina tuh ya mulai masuk lah, setelah apa namanya, setelah tadi komunismenya agak dikendorin. Nah, produk-produk Cina mulai masuk gitu, mulai ada. Nah, tapi kita kalau ngeliat produk Cina tuh kita melihatnya ya produk murah, low tech lah ya, teknologi rendah, harga murah, dengan kualitas yang amburadul, kualitas yang sebenarnya sih ya nggak istimewa, barangnya jelek-jelek lah. Sebenarnya sih nggak guna juga dibeli gitu, mungkin pikirannya begitu ya, karena dibeli dipakai juga pasti langsung rusak gitu. Nah, kemudian selanjutnya di 2010 ke atas ada tuh masuk, dengar ya, kalau seandainya pemerintah Cina itu cepat sekali prosesnya. Cina itu mau merubah, kita dengar berita mau merubah dari yang ke low tech ke high tech gitu.
Nah, tapi dengan teknologi yang lebih bagus lah, lebih tinggi lah. Nah, terus tetapi pada saat itu pun ya kita melihat bahwasannya kalau di Cina ya masih apa ya, masih tidak terlalu istimewa. Artinya ya masih berantakan lah. Bahkan kalau dulu tuh ya banyak yang ketipu, banyak yang kekerasan juga di Cina. Terus juga orang-orangnya yang suka tipu lah ya. Ya hidup di sana keras lah intinya. Sampai digambarin apa namanya, untuk toilet umum aja tuh sama-sama masih ya, pokoknya gambarannya masih belum terlalu bagus lah ya. Nah, yang mengejutkan adalah setelah COVID nih, pas masih COVID aja ya sebenarnya ya kalau kita orang usaha ya, orang usaha yang mungkin sering berkecimpung dengan barang-barang impor. Nah, di era-era COVID itu ya sebenarnya sih udah mulai meledak ya. Bukan belum meledak sih, mulai ada perubahan. Tetapi kalau kita ngomong anggapan orang umum yang tidak punya link ke Cina ya mikirnya masih ya Cina biasa aja, produksi barang-barang murah, barang-barang yang tidak berkualitas, terus inilah jelek lah. Ketika COVID semua nyalain ke Cina karena kan asalnya itu dari Wuhan kan. Wah, nah terus kemudian setelah COVID nih benar-benar maju, apalagi yang kemarin streamer ISOSpeed ya, yang mereka menunjukkan tuh ternyata Cina itu ya seperti kita tahu lah, bahkan sebelum itu juga kita sempat melihat lah bahwa kemajuan di Cina itu sangat cepat sekali. Nah, divalidasi dengan apa namanya, kedatangan streamer ISOSpeed di Cina itu yang menunjukkan ada teknologi robot, kemudian mobil terbang, terus tatanan kota yang sangat rapi, terus masyarakat polisinya juga dengan senjata yang canggih-canggih gitu, dan benar-benar apa namanya, benar-benar yang seperti kita bukan hidup di zaman ini gitu, di masa depan gitu sepertinya di Cina itu. Dan itu memang benar terjadi. Jadi dalam tadi yang saya ceritain, dalam kurun waktu tahun 90 hingga saat ini 2025, berarti itu kan sekitar ya 20-30 tahun lah ya, sekitar segitu ya. Itu benar-benar perubahannya sangat pesat sekali. Dan yang pastinya sekarang negara kita udah pasti jauh tertinggal. Nah, balik, kita udah bahas Cina, kita bahas Amerika. Nah, Amerika ini sebenarnya sih ya kalau dilihat dari sejarahnya kan penduduk asli Amerika itu kan Indian ya. Jadi kalau orang kulit putih, kalau bahasa sininya pribuminya orang bule gitu sih nggak ada tuh penduduk Amerika. Kadang-kadang bingung, orang kadang-kadang ngakuin aja sebagai pribuminya kaum kulit putihnya ya. Kalau dari aslinya kan itu Indian. Nah, kenapa orang kulit putih itu banyak di Amerika? Ya kalau dulu sih asal usulnya sih originnya ya masih dari Eropa juga sih. Tapi mereka bukan penduduk asli yang benar-benar udah datang dari yang lahir di sana ya. Yang pasti yang lahir di sana tuh Indian. Nah, sebenarnya orang kulit putih ini juga sebenarnya pendatang. Nah, kemudian ada orang kulit hitam juga, mereka juga pendatang kan dari Afrika. Nah, kalau kulit putihnya dari Eropa terus bercampur lagi ya, sekarang udah rame lah, udah multi ras lah yang ada di Amerika. Nah, balik lagi, memang kalau dulu pada saat revolusi industri, Amerika pernah salah satu negara yang apa ya, memproduksi produknya sendiri. Jadi made by USA itu, made in USA itu ya, mereka pernah ya negara ya sebelum jadi negara maju kan ya, mereka juga membuat produk-produk yang sebenarnya bagus ya.
Makanya, dan itu terciri dalam produk-produk yang buatan Amerika. Jadi setelah revolusi industri di tahun ya mungkin di abad 1900-an ini, 1800 dan 1800-an pertengahan akhir sampai 1900 ini, negara Amerika ini sangat maju berkembang. Nah, perkembangannya pun dari seluruh sektornya itu mereka berkembang dengan sangat baik, sehingga menjadikan mereka sebagai negara maju. Dan ketika Perang Dunia pun Amerika itu terbukti ya menjadi pemenang. Dan kemudian dalam kelanjutannya mereka ingin berusaha menjaga, mempertahankan pengaruh nilai-nilai Amerika ini di seluruh belahan dunia. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, kalau di negara maju itu ya Amerika memang terkenal sebagai negara maju sih ya, negara superpower ya, dengan segala kecanggihannya, dengan segala dengan bisnisnya, political demokrasinya, itu digaung-gaungkan sebagai salah satu keberhasilan lah secara politik ekonomi di seluruh belahan dunia. Dan mereka merasa bahwasannya mereka bisa mengatur kehidupan negara-negara lainnya. Dan emang negara Amerika nih pada dasarnya emang suka ikut campur gitu. Nah, balik lagi ke pandangan politik ya. Mungkin pada saat ini pun, maksudnya Amerika itu berpandangan bahwasannya mereka ingin dianggap sebagai negara yang berpengaruh di dunia. Nah, kemudian dipegang oleh pemerintahan administrasi Donald Trump ini seperti ingin mengukuhkan bahwa Amerika itu bukan suatu negara yang bisa dianggap remeh, dan mereka menganggap bahwasannya Amerika itu mau tetap seakan-akan kita yang nomor satu di dunia ini. Nah, jadi sebenarnya kan ya sah-sah aja sih pandangan politik ya, itu kan bagi mereka ya. Nah, sekarang bagaimana pandangan politik negara-negara lain ya, dalam arti politik luar negerinya ya. Nah, balik ke konteks ya, perang tarif antara Cina dan Amerika ini perlu kita cermatin bahwasannya ini mungkin salah satu titik milestone ya, yang akan merubah masa depan kita. Dulu saya berpikir bahwasannya yang mungkin misalnya nanti akan ada perang dunia ketiga itu ya antara, mungkin semua orang ya di seluruh dunia tuh yang berpikir bahwasannya kalaupun terjadi perang dunia selanjutnya itu adanya antara Amerika dan Rusia. Tapi apakah mungkin perang selanjutnya adalah antara Amerika dan Cina? Perang ini kan ya bukan berarti perang kontak senjata ya. Kalau di masa lalu mungkin perang itu ingin menundukkan suatu wilayah, suatu negara ya melalui kontak senjata. Tetapi kalau untuk zaman modern seperti ini, menaklukkan, menundukkan suatu negara bukan hanya lewat kontak senjata, bisa berbagai macam cara, bisa melalui ekonomi, bisa melalui budaya, dan bisa melalui banyak faktor lainnya dari persenjataan dan segala macam. Jadi ini menarik karena akan menjadi titik apakah akan menjadi suatu titik di mana berubah kondisi dunia di masa yang akan datang. Apakah akan benar-benar terjadi perang sehingga merubah, apakah Amerika yang akan menang atau Cina yang menang? Nah, kita nggak ada yang tahu. Tetapi
saya ngeri kalau melihat dua negara ini, karena dua negara ini memang benar-benar besar, dan ini yang akan, apapun hasilnya pasti akan menentukan negara-negara lain. Kira-kira seperti itu. Kalau memang ini sebagai suatu titik perubahan di masa yang akan datang, nah gimana kita nih di Indonesia? Apa pengaruhnya ke kita? Ini menarik ini. Ini yang menjadi dasar keresahan saya. Ada yang sisi optimis dan ada sisi yang pesimis. Kalau melihat tanpa melihat perang antara Cina dan Amerika aja, ya pada saat ini ya kondisinya yang saya sangat sayangkan itu tadi, setelah saya ceritakan betapa kemajuan Cina itu dalam waktu yang kurun waktu 30 tahun itu bisa berubah pesat, tetapi dalam 30 tahun terakhir kita di Indonesia ini, ya bukannya kita nggak ada kemajuan, ada modernisasi, ada perubahan, tetapi ya tidak secepat dan tidak sebaik Cina. Karena Cina adalah bukti nyata perubahan satu negara dari negara yang bukan apa-apa menjadi bukan siapa-siapa, menjadi negara yang berpengaruh di dunia. Indonesia bisa nggak? Ya harusnya sih bisa. Kebanyakan korupsi permasalahannya. Terus kebanyakan gimana ya? Kalau kita lihat perkembangan Indonesia pada saat ini, negara lain udah bolak-balik keluar angkasa, udah bikin mobil terbang, udah bikin motor yang bukan bentuknya motor, udah bikin robot, udah bikin ini. Indonesia itu kalau kita lihat nih yang sedang terjadi adalah masih mempertanyakan ijazahnya presiden kita sebelumnya, masih ngebahas ormas, masih ngebahas debt collector yang narik di jalan, masih ngebahas tentang apa ya, karyawan yang berhenti, yang demo, terus pabriknya berhenti, terus dia minta kerja lagi, pengangguran yang mulai banyak, pabrik-pabrik yang mulai minggir dan bahkan ada yang ambruk, masih mikirin tentang pajak, bayar pajak yang susah, yang ribet, masih mikirin ya masih memikirkan banjir, masih memikirkan banyak hal yang sebenarnya ya arahnya kemana ya kita nggak tahu ya. Dan kalau saya lihat penerus generasi muda ya, penerus kita ini ya gimana ya, sibuk dengan sosial media, kemudian velocity atau statue. Waduh, ini kira-kira Indonesia kira-kira bisa bersaing nggak ya dengan bisa bersaing nggak dan bisa beradaptasi nggak di masa yang akan datang? Karena ya itu tadi, ini bukan suatu hal yang mustahil ya. Negara kita bisa menjadi negara maju, optimis juga bisa menjadi satu negara maju, tapi bisa jadi pesimis juga. Negara kita ya nggak akan kemana-mana. Bahkan di kawasan Asia aja ya banyak negara-negara Asia yang mungkin slightly sedikit lebih baik lah daripada Indonesia. Sedangkan ya di era-era sebelumnya ya Indonesia tuh sebenarnya posisinya juga bukan sebagai suatu negara yang anjlok banget ya, dengan sumber daya yang ada, dengan negara kepulauan, dengan
iklim yang tropis, dengan pertanian perkebunan yang sebenarnya juga bagus ya. Sumber daya kita tuh, sumber daya alam dan manusia, SDM kita tuh untuk zaman dulu tuh diakui loh. Makanya ya kalau Indonesia tuh sempat kan ya dinobatkan sebagai macan Asia. Tapi kalau ngeliat sekarang, apakah Indonesia masih layak disebut sebagai macan Asia? Perekonomian pada saat ini, kan kita baru dipilih kan ya, presiden kita yang baru terpilih, baru setengah tahunan, 5 bulan, sekitar 6 bulan kurang lah, 6 bulan kurang ini, ya kita lihatlah progresnya. Tetapi beban besar itu ada, karena balik lagi nih, Indonesia akan memanfaatkan momentum ini nggak untuk kebaikan Indonesia. Warga negara Indonesia, kami ini sangat menantikan kabar baik di hari-hari ke depan ini. Kita udah terlalu banyak berita-berita negatif di Indonesia ini, dan itu tidak produktif sama sekali. Terkadang kita amazing itu dengan berita-berita seperti korupsi Pertamina, minyak dioplos, korupsi yang bukan miliaran lagi, beratus-ratus triliun. Terus kemudian itu amazing sekali ya. Artinya gini, banyak hal banget yang mubazir gitu yang terjadi di Indonesia. Dan itu sebenarnya kalau dikelola dengan baik dan benar, ya mungkin Indonesia tidak berada di posisi saat ini. Harusnya bisa lebih baik. Nah, buat generasi saat ini nih, sekarang, tapi kita juga nggak bisa ya, cuman ini perlu pemahaman bersama-sama untuk menyongsong masa depan. Kita harus rubah, harus ada yang kita rubah kalau kita ingin kemajuan. Kalau kita ingin perbaikan, itu kita nggak bisa, ya oke lah, yang terjadi sudah terjadi, kita tidak bisa merubah, kita tidak bisa mengulang. Tapi apa yang bisa kita rubah ke depan? Yang bisa kita rubah ke depan supaya Indonesia lebih baik, dengan menilik kemajuan dari Cina yang dalam waktu 30 tahun itu bisa maju. Bisa nggak kita di Indonesia mulai saat ini ke 30 tahun ke depan, ya kita bisa minimal seperti Cina, atau bisa lebih dari Cina, itu lebih baik lagi. Saya sebagai bukti nyata, saya hidup di rentang di masa-masa itu, di masa banyak sekali perubahan, dari simpelnya aja nih, dari dulu tuh ya nggak ada telepon, main surat, setelah main surat main break-breakan, habis itu dengan handphone yang sedemikian tebelnya, kemudian handphone itu berubah menjadi kecil dengan nada tapi cuman polifonik, habis itu berubah lagi menjadi PDA, handphone, kamera, itu handphone, kamera, dan pemutar musik jadi satu. Dan ternyata dengan sekarang canggih-canggih semua. Waduh, saya hidup di zaman itu, saya ngerasain banyak sekali perubahan. Tapi ya saya masih menyaksikan perubahan yang baik, walaupun mungkin nggak banyak seperti ini, tapi ya masih dikategorikan sebagai baik. Tapi saya amit-amit ya tidak mengharapkan kemunduran. Apakah kita dari ini terus menjadi mundur? Nah, kita nggak ada yang tahu. Nah, tapi saya berharap
harus lebih baik lagi. Nah, seperti itu kan seperti di Cina yang dalam waktu 30 tahun benar-benar mengejar ketertinggalannya dan kemudian keluar sebagai negara yang benar-benar perlu diperhitungkan. Dan besar harapan saya, karena bukan buat kehidupan saya juga sih, Indonesia menjadi lebih baik itu bukan untuk kehidupan saya. Kalau saya itu sudah puas, tetapi buat kehidupan anak cucu dan selanjutnya, buat kepentingan keturunan kita di bawah. Dan beban berat ini ya tentu saja dipegang sama generasi-generasi yang di bawah saya, yang lebih muda. Buat mereka, saya minta maaf kalau ternyata generasi saya tidak memberikan suatu warisan yang bagus. Makanya besar beban dan tanggung jawab kalian ke depannya nih untuk membawa kalian dan generasi-generasi selanjutnya menuju tempat yang lebih baik. Mungkin kontennya saya selesai gini. Akan kita bahas lagi di konten selanjutnya. Kalau kalian setuju dan tertarik, silahkan tulis di kolom komentar. Apakah kita lanjutin pembahasan ini dengan harapan-harapan buat Indonesia yang lebih baik, atau dengan cara-caranya, atau dengan pemikiran-pemikirannya? Silahkan komen di kolom komentar dan nanti kita akan bahas. Karena saya merasakan ini adalah hal yang penting, hal yang saya harapkan bisa merubah kondisi saat ini dan merubah kondisi di saat yang akan datang. Kalau kita udah nggak bisa merubah masa lalu, tapi harus ada, buat kalian yang nonton, harus ada yang kita rubah. Karena kalau kita tidak berubah, kayaknya kita akan dimakan zaman dan kehidupannya akan menjadi lebih sulit di masa yang akan datang. Dan anak cucu kita akan bukan merasakan hal yang baik lagi, tetapi ya kalian bisa menilai sendirilah. Apakah kalian ingin meneruskan hal yang baik atau hal yang buruk kepada generasi di bawah kita? Sekali lagi saya ngucapin selamat berjuang buat generasi yang muda yang di bawah saya. Ya, kita sama-sama, generasi tua ini juga pengen berpartisipasi. Kita semua berpartisipasi dalam bidang yang kita kuasain. Tetapi ya tenaga pikiran kita udah nggak secanggih seperti yang anak muda. Tapi tolonglah, jangan cuman kita velocity aja dan statue aja, tetapi diimbangi dengan karya-karya. Hiburan boleh, ya sebatas hiburan untuk melepaskan penat. Tapi saat ini kita sedang menunggu, dan buat yang di pemerintahan ini juga sama nih, kita sedang menunggu kabar baik, kita sedang menunggu prestasi yang baik, kita sedang menunggu karya-karya yang baik, kita sedang menunggu berita-berita yang baik dari Indonesia. Karena ini adalah momentum kita. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Ciao.